teman-teman, balik lagi sama Mimin nih. Nah, kali ini Mimin mau bikin konten masih di playlist ngomongin YouTube. Untuk konten kali ini, Mimin mau share langkah-langkah dari nol banget sampai step atau langkah kalian bisa dapetin uang dari YouTube. Jadi cara dapetin uang dari YouTube tuh gimana? Apa aja yang harus kita lalui gitu. Nah, kalau kayak gitu kita langsung aja ya, apa-apa aja sih step-step atau langkah-langkah yang harus kita lalui sampai kita bisa mencairkan uang dari YouTube? Check it out. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah dapat 1000 subscriber sama 4000 jam tayang dulu. Jadi ini foto Mimin ambil dari foto orang lain dulu. Karena waktu itu Mimin gak sempat screenshot punya Mimin sendiri sih. Jadi ya itu syarat pertamanya supaya kita bisa dapat uang dari YouTube itu ialah bergabung menjadi salah satu kreator di program partner YouTube. Syaratnya ya tadi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu. Setelah dapat 1000 subscribers dan 4000 jam tayang, terus kita baru deh bisa daftar ke program partner YouTube. Jadi ada 3 step nih, contohnya ada gambar yang di samping itu ya kan. Nah, 3 step itu Mimin lalui dalam jangka waktu. Jadi Mimin itu udah cukup 1000 subscriber sama 4000 jam tayang itu jam 4:30 sore di tanggal 4 April 2021. Terus Mimin daftar, langsung step 1 langsung selesai. Step 2 nunggu agak lama. Kayaknya Mimin ada kebangun malam jam 2 malam, Mimin cek itu udah selesai step 2. Kalau udah selesai step 2 kan dia langsung otomatis ke step 3 ya, peninjauan dari YouTube. Kemudian dari ya, subuh itu jam 2 seharian Mimin nunggu sampai di jam itu tanggal 4 udah masuk tanggal 5 April ya, kalau udah pukul 2 subuh itu. Terus Mimin tungguin seharian, pagi, siang, masih belum selesai peninjauan dari YouTube. Dan ternyata di pukul 7 malam, Mimin dapat email bahwa Mimin diterima sebagai salah satu kreator yang bergabung di program partner YouTube. Lalu step kedua supaya kita bisa mencairkan uang dari YouTube ialah kita harus kasih informasi pajak kita. Jadi di tahun 2021 ini memang policy dari YouTube ya. Kita harus kasih informasi pajak kita. Entah kita ada penonton dari Amerika atau enggak. Pokoknya kalau kita nggak kasih informasi pajak seperti ini, itu gaji kita nggak akan dicairin. Jadi Mimin coba kasih informasi pajak. Jadi informasi pajak itu ya identitas kita yang ada di surat-surat pajak kita. Jadi kan Mimin belum ada tuh kayak NPWP segala macam, dan itu bisa pakai NPWP orang lain. Kebetulan Mimin waktu itu pakai NPWP-nya suami, dan dari sana didapatlah udah di ini ya, udah Mimin kasih data-data segala macam, dapat deh Mimin potongan pajak itu cuma kayak gini doang. Kalau dari penonton Amerika, ini potongan pajaknya cuma sedikit kan, 10%, 10%, 0%. Ya pokoknya mudah deh itu, tinggal masukin data, terus masukin NPWP, dapat notif yang kayak gini. Disetujui, ya informasi pajak disetujui. Udah kayak gitu aja, mudah sih. Step ketiga yaitu kita buat metode pembayaran. Maksudnya kita masukin rekening supaya nanti pas uang cair tuh masuk ke rekening kita gitu. Kalau udah dapet $10 pertama atau 130.000 sih, nggak nyampe $10 juga. Nah jadi kalau udah nyampe 130.000, kalau udah dikurs ke rupiah, kita bisa membuat metode pembayaran kayak gini, seperti itu teman-teman. Terus setelah kita masukin segala verifikasi data diri dan segala macam, nanti Google AdSense itu akan mengirimkan angka unik. Jadi ada di bawah Rp1.000 itu angka unik buat verifikasi rekening kita. Nah, tapi Mimin itu belum bisa melakukan hal tersebut. Karena walaupun Mimin udah lewat 130.000,
itu Mimin belum masuk ke AdSense. Uangnya Mimin, penghasilan Mimin di bulan itu belum masuk. Karena apa? Ini kan pemberitaannya kayak gini nih, penghasilan akan masuk itu di bulan berikutnya. Jadi kalau penghasilan Mimin bulan ini itu masuknya tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan depan. Makanya masih nol semua kayak gini, dan gak ada gak ada menu kelola metode pembayarannya gitu teman-teman. Maka yang baru bisa Mimin lakukan yaitu request pin AdSense-nya dulu. Jadi belum bisa memasukkan rekening gak apa-apa, yang penting kita request pin AdSense-nya dulu. Nah, pin AdSense itu verifikasinya pakai KTP ya. Jadi waktu itu Mimin sekali sebentar doang sih masukin KTP, nggak lama abis itu dapat notif kayak gitu. Nah, setelah dapat notif yang verifikasi berhasil, nggak lama dapat email lagi bahwa pin AdSense-nya Mimin udah dikirim di tanggal hari itu juga. Jadi kita tinggal nunggu, biasanya 2-4 minggu sih pin AdSense-nya datang ke kita, nyampe ke kita gitu. Nah, contoh pin Google AdSense-nya kayak gini nih. Nanti kita dapat dari YouTube-nya langsung dari luar negeri ya, pantas ya, lama ya, sebulanan. Dikirim lewat kantor pos, lewat pos kayak gini. Terus kita masukin pin deh. Setelah kita memasukkan pin dan ada notif bahwa pin yang kita masukkan udah benar, maka dari tanggal 21 sampai tanggal 26, nah itu jadwal YouTube mengirimkan langsung otomatis ke rekening kita gitu teman-teman. Udah deh, itu step terakhir dari awal tadi ya, sampai ke uang dari YouTube itu bisa cair ke rekening kita. Nah teman-teman, itu tadi langkah-langkah atau step-step yang harus kita lalui sampai kita menerima uang dari YouTube. Kalau Mimin sih masih di step yang Mimin tunjukin tadi, masih nungguin surat cinta dari YouTube. Semoga segera tiba surat cintanya dan uang yang masuk ke AdSense-nya Mimin bisa minimal nyampe ya ke ambang batasnya ya, jadi bisa gajian deh bulan depan. Kalau enggak ya berarti bulan depannya lagi deh. Tapi Mimin ya namanya YouTuber pemula ya, lihat aja viewsnya Mimin masih sedikit, jadi wajar aja lah kalau penghasilannya Mimin di YouTube baru segitu gitu lah. Tapi itu Mimin juga udah bersyukur banget karena Mimin tinggal bikin video terus ya udah ditinggalin, nanti setiap harinya pasti ada aja uang yang masuk gitu. Ya tips dari Mimin sih, tips colongan aja nih buat ini Mimin juga sih sebenarnya, pengingatnya Mimin juga, remindernya buat Mimin. Kalau kita mau penghasilan kita lebih banyak di YouTube, ya kalian harus lebih sering-sering lagi ngupload video di YouTube dan bikin video kalian itu lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, dan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi penontonnya bisa banyak dan tahan lama, nggak cuma klik aja terus bosen nih, jadi nggak lama kan waktu tontonnya. Ya kalau misalnya ada penonton yang nggak atau kurang dari 30 detik nonton video kita itu, ya nanti kita kena invalid traffic gitu. Jadi ya udah, sampai ini dulu ya konten hari ini. Sampai jumpa lagi di next video ya. Bye bye.